Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PJJ Prakarya Aspek Budidaya kelas 7. Kali ini sudah sampai pada bab 4 pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang teknik budidaya tanaman obat. Selamat pagi, salam semangat juga selalu bagi anak-anakku semua. Silahkan disimak video ini sampai selesai sehingga kalian menjadi paham tentang teknik budidaya tanaman obat. Silahkan disimak video ini. Kompetensi dasar 3.4 memahami tahapan budidaya tanaman obat. 4.4 mempraktekkan tahapan budidaya tanaman obat. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pengertian teknik budidaya tanaman obat. Yang kedua, menjelaskan tahapan budidaya tanaman obat. Yang ketiga, membuat perencanaan tahapan budidaya tanaman obat yang terjadwal. Dan kali ini juga diharapkan siswa dapat memahami tentang penanganan panen dan pasca panen untuk tanaman obat. Teknik budidaya tanaman obat. Keragaman jenis tanaman obat mulai dari jenis tanaman dataran rendah sampai dataran tinggi menuntut penyesuaian lingkungan untuk kegiatan budidaya tanaman tersebut. Setiap jenis tanaman obat membutuhkan kondisi lingkungan tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Lingkungan pertumbuhan yang dimaksud meliputi iklim dan tanah. Beberapa unsur iklim seperti suhu, curah hujan, dan penyinaran matahari secara langsung berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman obat membutuhkan suhu udara yang sesuai agar proses metabolisme dapat berjalan dengan baik. Sedangkan suhu tanah akan mempengaruhi proses perkecambahan benih. Suhu tanah yang terlalu rendah dapat menghambat proses perkecambahan. Sedangkan suhu tanah yang terlalu tinggi dapat mematikan embrio yang terdapat pada biji. Untuk menghasilkan tanaman obat yang bermutu baik dan jumlah yang tinggi, dapat dilakukan teknik budidaya yang tepat. Pembudidayaan tanaman obat dapat dilakukan beberapa tahap. 1. Pengolahan tanah. 2. Pembibitan. 3. Penanaman. 4. Pemeliharaan. 5. Panen. Dan 6 adalah pasca panen. A. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah secara umum bertujuan menyiapkan tempat media tumbuh yang sesuai bagi tanaman obat. Setelah ditentukan lokasi penanaman dan jenis tanah yang sesuai untuk budidaya tanaman obat, lalu dapat dilakukan kegiatan persiapan dan pengolahan tanah. Persiapan dan pengolahan tanah bertujuan untuk 1. Membuat kondisi fisik tanah menjadi lebih gembur, meningkatkan porositas tanah, memperbaiki aerase dan drainase tanah. Saluran drainase bertujuan untuk mencegah terjadinya kelebihan air. 2. Membersihkan lahan dari gulma, semak, sisa-sisa tanaman, dan batu-batuan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. 3. Pada areal penanaman yang terletak di lereng bukit atau pegunungan, sebaiknya dibuat teras untuk mencegah erosi dan mempermudah pemeliharaan tanaman. Teknik persiapan dan pengolahan tanah, kondisi awal lahan ditentukan oleh jenis tanaman obat,
yang dibudidayakan. Tahapannya adalah 1. Pembersihan lahan dari gulma, sisa-sisa tanaman, dan batu-batuan. Gulma merupakan saingan tanaman yang biasanya menimbun dan meratakan bahan organik yang penting bagi pertumbuhan tanaman. 2. Pembajakan, yaitu membalik tanah dengan menggunakan bajak atau traktor. Zaman dulu masih menggunakan hewan, sapi atau kerbau. 3. Penggaruan, yaitu menghancurkan gumpalan tanah yang besar sehingga menjadi lebih halus dan merata. Tanah yang lebih porus akan membuat lingkungan perakaran yang lebih baik, terutama untuk tanaman obat yang memiliki rizoma atau rimpang dan tanaman obat berakar dangkal dan kecil. 4. Pembuatan bedengan. Beberapa jenis tanaman obat sebaiknya dibudidayakan pada bedengan, terutama untuk jenis tanaman semusim atau tanaman berbentuk perdu dan memiliki habitat kecil yang relatif tidak tahan air yang tergenang seperti pegagan, meniran, daun dewa, temu-temuan. Sedangkan untuk tanaman obat tahunan seperti kayu manis, mahkota dewa, kina, dan pala tidak membutuhkan bedengan untuk tempat tumbuhnya. B. Pembibitan. Tujuan pembibitan adalah untuk memperoleh bahan tanaman yang pertumbuhannya baik seragam dan untuk mempersiapkan bahan tanam untuk penyulaman. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau generatif. Tanaman 1. Perbanyakan generatif. Perbanyakan generatif, tanaman sebaiknya diperoleh dari tanaman induk yang sehat dan memiliki hasil baik. Biji tersebut berasal dari buah yang benar-benar matang fisiologis, tidak cacat, tidak terdapat bekas serangan hama dan penyakit. Pada beberapa jenis tanaman obat biji perlu dipisahkan dari daging buah dengan cara tertentu seperti pengupasan, pengeringan, dan perendaman. Sebaiknya biji segera dikecambahkan agar daya kecambahnya tidak menurun. Perhatikan gambar mulai dari biji benih matahari, biji benih sambiloto, dilakukan perendaman dan perkecambahan. Pembibitan generatif tanaman obat. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan biji adalah bunga matahari, kayu manis, belimbing wuluh, cengkeh, meniran, sambiloto, mahkota dewa, dan pala. Media pembibitan berupa campuran tanah yang subur dan pupuk kandang yang matang dengan perbandingan 1:1. Sebaiknya media tanam ini diayak agar diperoleh media yang halus. Biji dapat disemai di polybag, bak persemaian, bedengan semai sebaiknya ditutup untuk melindungi bibit dari pengaruh lingkungan yang kurang baik. Bedengan persemaian harus memiliki drainase yang baik agar tidak tergenang air dan memiliki permukaan yang gembur, agar dapat menampung air sisa resapan dari media pembibitan. Sebelum dipindahkan ke lahan, penutup dapat dibuka secara bertahap agar bibit dapat beradaptasi dengan lingkungan. Siram media semai dengan air secukupnya. Menebar benih, simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Usahakan agar baki semai tidak terkena air hujan secara langsung. Melakukan penyiraman rutin pada baki semai agar kondisi media semai tetap lembab. Kondisi ini akan membantu mempercepat pertumbuhan bibit. Dua, pembibitan vegetatif tanaman obat. Perbanyakan vegetatif bertujuan untuk mendapatkan bahan tanaman yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya.
dan mempercepat masa produksi tanaman. Perbanyakan vegetatif juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu perakarannya lebih lemah sehingga tanaman kurang kokoh dan umur tanaman relatif lebih pendek dibanding tanaman yang diperbanyak dengan biji. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan secara alami ataupun buatan. Secara vegetatif alami dilakukan dengan tunas, rizoma, gerage, umbi batang, dan umbi lapis. Sedangkan vegetatif buatan dilakukan dengan cara stek, merunduk, okulasi, menyambung, dan cangkok. Sebagai contoh, dari tanaman yang dapat diperbanyak dengan cara vegetatif adalah sirih, brotowali, lada, mahkota dewa, melati, kenanga, kayu manis, pala, dan belimbing wuluh. Seperti pada gambar. Selanjutnya adalah pembibitan vegetatif stek, ya, dengan cara stek untuk tanaman obat. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian yang dapat dipotong misalnya batang, akar rimpang, dan daun. Untuk cara stek daun, 1. Pilih daun tanaman yang sudah cukup tua, cocor bebek, wijaya kusuma, sri rezeki, kaktus, lidah buaya, dan begonia. 2. Mengolah tanah atau menggemburkan. Ya, mengolah tanah atau menggemburkan untuk semai cocor bebek. 3. Meletakkan daun-daun cocor bebek, jangan sampai menumpuk. 4. Menjaga kelembapan tetap stabil, dapat disungkup dengan plastik setelah 3 minggu. Akar sudah mulai tumbuh tapi tunas belum kelihatan. Media semai dijaga, jangan sampai kering dan jangan terlalu basah. Anakan hasil stek siap setelah berumur 5-6 bulan, lalu dipindahkan ke polybag. Selanjutnya adalah stek batang. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan stek batang adalah karet tebu, sirih, brotowali, dan lada. Langkahnya adalah mempersiapkan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kompos, dan pasir dengan komposisi 3:3:1. Kemudian masukkan media ke dalam polybag hingga penuh. Jangan lupa lubangi bagian bawah polybag untuk saluran drainase. Untuk bibit stek dapat diperoleh dari batang pohon daun sirih yang sudah tua. Potong batang sekitar 2 ruas. Ya, 2 ruas. Lalu direndam dalam air selama kurang lebih 15 menit. Ya. Setelah itu, tancapkan bibit stek dalam media. Siram setiap pagi dan sore hari. Jika kemarau, jika sudah berakar lebat, pindahkan ke lahan lebih luas. Ini contoh untuk stek karet kebu, stek batang. Kemudian ini sirih, ya. Kemudian ini stek untuk peppermint, ya, daun mint, ya. Cangkok tanaman obat. Vegetatif dengan cara cangkok. Tanaman obat terutama jenis tanaman tahunan dapat diperbanyak dengan cangkok. Seperti mahkota dewa, bunga melati, dan kenanga. Bagian batang tanaman yang dicangkok akan tumbuh akar setelah 1-3 bulan. Cara mencangkok mahkota dewa sebagai berikut. 1. Memilih batang yang sesuai, ya. Batang setidaknya memiliki diameter 2 cm atau lebih, dan yang paling penting adalah berkambium. Menguliti batang. Kulit batang sekitar luasnya 10 cm persegi. Setelah menyayat, diamkan, ya, beberapa saat. Jika perlu, lap dengan menggunakan kain agar kering. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan kambium yang menempel di permukaan. 3. Menyiapkan air dan tanah. Sembari menunggu batang kering, siapkan air dan tanah dan campur hingga merata. Usahakan campuran tanah dan air tidak terlalu encer agar dapat menempel ke batang pohon. Menempelkan campuran ke sayatan batang yang dibuat, lalu balut dengan menggunakan plastik, ikat dengan tali sehingga campuran tanah tersebut menempel dengan sempurna. Amati kalau sudah berakar lebat, potong, pindahkan ke polybag. Ya. Ini cara mencangkok. Bisa menggunakan media moss kalau tidak menggunakan tanah. Ya.
Okulasi tanaman obat. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain yang memiliki sifat kombinasi antara dua organ atau jaringan yang digabungkan tersebut. Teknik ini biasanya digunakan untuk perbanyakan tanaman obat tahunan seperti alpukat, kayu manis, pala, dan blimbing wuluh. Cara okulasi pohon alpukat. Ya. 1. Persiapan batang bawah. Batang bawah yang digunakan untuk okulasi adalah bibit tanaman alpukat yang berasal dari persemaian biji yang berumur 3-4 bulan. Usahakan diameter batangnya sudah sebesar pensil. Bibit untuk batang bawah ini dapat diperoleh dari persemaian biji pada polybag atau juga yang langsung ditanam pada lahan. 2. Persiapan entres atau mata tunas. Pohon induk yang akan diambil mata tunasnya harus berasal dari varietas unggul, produktif, sehat, serta terbebas dari serangan hama dan penyakit. Jadi yang atas ini harus mempunyai sifat-sifat yang unggul, produktif, serta sehat. Karena yang digunakan adalah mata tunas, maka perbanyakan tanaman menggunakan metode okulasi ini lebih menghemat dalam menggunakan entres. Masih cara okulasi pohon alpukat. Alat-alat yang dibutuhkan: pisau okulasi, cutter atau silet yang terpenting tajam dan steril, plastik, kemudian grafting tape atau bisa menggunakan plastik es lilin. B. Tahap penyambungan. 1. Siapkan entres yang akan diambil mata tunasnya. Pilih entres yang sudah muncul mata tunasnya. Mata tunas biasanya berada pada ketiak daun. Pangkas daunnya akan tapi sisakan sedikit batang daunnya untuk melindungi tunas agar saat diikat tunas tersebut tidak patah. Perhatikan gambar ini, cara teknik sambung. Ya, ini menggunakan teknik sisip. Ya. 3. Ambil mata tunas dengan cara menyayat entres di bawah bagian tumbuhnya tunas. 4. Buang kayu yang ikut tersayat karena yang akan digunakan hanya kulitnya saja. Lakukan dengan hati-hati, bagian sayatan jangan sampai tersentuh tangan. 5. Rapikan bagian kulit agar mata tunas dapat menempel sempurna. 6. Tempelkan mata tunas pada batang bawah yang telah disayat sebelumnya, potong jika masih terlalu panjang. Perhatikan gambar ini ya. Ini penyayatan untuk kulit batangnya untuk yang bawah ya, dengan pisau yang tajam. Kemudian ini yang mata tunas yang akan ditempelkan. Yang keempat mulai ditempelkan ya. Jangan lupa dikeringkan dulu. Nomor 5 adalah di isolatif ya. Diisolasi. Kemudian nomor 6 ya yang sudah jadi ya. Kemudian C. Penanaman. Lubang dan alur tanam dibuat pada beddingan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman, dan saat penggalingan lubang tanam sebaiknya tanah galian tersebut dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Ya, ini untuk penanaman ya. Jadi sudah kita bahas tentang materi mulai dari pengolahan tanah, kemudian perbanyakan, kemudian penanaman untuk teknik budidaya tanaman obat. 1. Penyiraman. Frekuensinya dapat diatur sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Penyiraman musim kemarau dilakukan setiap hari, pagi dan sore hari. Sistem pembuangan air perlu diperhatikan karena beberapa jenis tanaman obat tidak tahan terhadap genangan air. 2. Penyulaman, yaitu penanaman kembali tanaman yang rusak, mati, atau tumbuh tidak normal. 3. Pemupukan, sebaiknya pupuk yang digunakan pupuk organik karena pupuk anorganik dikhawatirkan dapat menimbulkan pengaruh kurang baik bagi senyawa atau kandungan khasiat tanaman obat. 4. Penyiangan, dilakukan agar tidak ada kompetisi
Ya, persaingan antara tanaman budidaya dan gulma dalam mendapatkan hara dan cahaya matahari. 5. Pembumbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperkokoh tanaman, menutupi bagian tanaman di dalam tanah seperti rimpang, umbi, atau akar, serta memperbaiki aerasi tanah. 6. Pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Dalam hal ini dapat dilakukan secara mekanis dan kimia. Pengendalian mekanis dilakukan dengan cara menangkap OPT dan membuang bagian tanaman yang terserang penyakit. Pengendalian kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida, disarankan menggunakan pestisida alami. Untuk selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang, kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di lahan. Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman obat, tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Tanaman dapat dimanfaatkan atau dipanen bagian tertentu saja atau seluruh bagian tanamannya. Penanganan panen dan pasca panen perlu diperhatikan dengan baik agar tidak merusak kandungan zat khasiat pada obat tersebut selain umur panen dan bagian yang akan dipanen. Pasca panen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pasca panen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Tujuan utama dari penanganan pasca panen adalah mencegah hilangnya kelembapan, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, dan mencegah kerusakan fisik. Tahapan pasca panen adalah pengumpulan hasil panen, penyortiran hasil panen berdasarkan umur dan ukuran hasil panen, penyimpanan hasil panen di tempat tertentu. Jadi ada 3 tahapan pasca panen. Cara panen tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. 1. Daun. Pemanenan daun tanaman obat harus dilakukan dengan hati-hati karena daun bertekstur lunak dan mudah rusak. Umur petik daun tanaman yang dipanen saat daun masih muda, seperti kumis kucing dan teh. Saat daun sudah tua, contohnya sirih dan mint. Daun yang dipanen untuk diambil minyak asirinya harus diolah saat masih segar agar tidak menghilangkan kandungan minyaknya. Perhatikan gambar ini ya. Untuk pemanenan daun ya, daun biji, kumis kucing, tapak dara, daun kato, binahong, daun sirih, sambiloto, daun dewa, kecibeling, kemudian daun saga, daun tempurung, daun sembung, daun kiurat, daun meniran, dan daun sirih. Untuk penanganan pasca panen bisa dilakukan daun segar disortir ya, kemudian dicuci. Obat daun dari daun segar kemudian dilakukan pengeringan dengan suhu rendah, penggilingan, dan setelah itu untuk dibuat menjadi simplicia daun. Simplicia daun ya dibuat serbuk, kemudian setelah itu diekstrak menjadi ekstrak daun, dibuat formula, sedangkan obat dibuat tabel, kapsul, atau pil. Selanjutnya untuk cara panen dan pasca panen rimpang. Umumnya dapat dipanen umur 8-12 bulan atau 1 tahun. Ketika daun tanaman sudah mulai menguning dan mengering, rimpang tanaman siap dipanen. Setelah dipanen, rimpang dibersihkan dari kotoran, benda asing, serta rimpang busuk. Selanjutnya, rimpang disortir berdasarkan umur dan ukuran rimpang. Setelah disortir, rimpang dicuci dengan air sebelumnya dikeringkan. Rimpang harus dipotong-potong dulu, lalu pengeringan dengan sinar matahari, oven, atau blower. Ya. Jenis tanaman obat rimpang mulai dari kencur, temu putih, temu giring, kemudian temu hitam, temu kunci, lempuyang emprit, jahe gajah, jahe merah, jahe emprit, lengkuas, kunyit, temulawak. Dilakukan prosesnya adalah rimpang, kemudian disortir, pencucian, setelah itu pengeringan, ya,
Dan selanjutnya dipotong-potong, ya, dipotong-potong. Setelah itu dikeringkan dengan matahari atau dengan proses mesin blower atau oven. Tiga, cara panen pasca panen akar. Untuk akar yang mengandung banyak air, pengeringannya dilakukan secara perlahan-lahan guna menghindari pembusukan dan fermentasi. Tanaman purwaceng, ya, ini adalah akar purwaceng, akar som Jawa, akar alang-alang, akar wangi, akar pasak bumi, kemudian akar pule pundak. Caranya hampir sama, ya, mulai akar segar disortir, pencucian, dan seterusnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sampai dibuat ekstrak dan dibuat tabel kapsul. Untuk selanjutnya, panen dan pasca panen tanaman obat buah. Proses pengolahan buah harus dilakukan segera mungkin, karena bila ditunda akan menurunkan kualitas kandungan zat khasiatnya. Penyortiran dilakukan terhadap keadaan bahan buah dipilih yang baik dan tidak dalam keadaan rusak akibat adanya serangan hama. Setelah dilakukan pencucian, buah ditiriskan dan diangin-anginkan sampai kering sempurna. Pengirisan dilakukan dengan menggunakan pisau stainless steel ketebalan 3-5 mm. Pengeringan dilakukan penjemuran sinar matahari atau alat pengering oven dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Buah tanaman delima, buah jamblang, kemudian buah kemukus, buah mengkudu, buah asam, buah Makassar, kemudian buah mahkota dewa, buah cabai Jawa. Selanjutnya 5, bunga. Bunga digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik dalam bentuk segar maupun kering. Bunga yang digunakan dalam bentuk segar, pemanenan dilakukan pada saat bunga kuncup atau setelah pertumbuhannya maksimal. Dalam bentuk kering, pemanenan dilakukan pada saat bunga sedang mekar, seperti bunga piretrum. Bunga yang dipanen keadaan masih kuncup menghasilkan kadar piretrin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mekar. Contohnya adalah bunga cengkeh, kecombrang, kenanga, melati, cenggara ayam, kemudian tanaman bunga turi, bunga rosella, ya, dan lain-lain. Masih banyak tanaman obat yang dihasilkan atau dimanfaatkan bunganya. Enam adalah biji panen. Tidak bisa dilakukan secara serentak karena perbedaan waktu pematangan dari buah polong yang berbeda. Pemanenan biji dilakukan pada saat biji telah masak secara fisiologis. Fase ini ditandai dengan sudah maksimalnya pertumbuhan buah atau polong, dan biji yang di dalamnya telah terbentuk dengan sempurna. Kulit buah atau polong mengalami perubahan warna, misalnya kulit polong yang semula hijau, kini berubah menjadi agak kekuningan dan mulai mengering. Ya, contoh ini adalah biji adas, ketumbar, biji selasih, biji pacar Cina, biji jinten hitam, ya, biji pala, ya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk penanganan pasca panen, ya, masih hampir sama. Selanjutnya 7, herba. Secara umum adalah bila menggunakan seluruh bagian tanaman untuk pengobatan, karena akan lebih berkhasiat dibandingkan bila hanya menggunakan daunnya saja. Tanaman herba antara lain celupkan Physalis minima L. Setelah panen, herba sebaiknya dicuci bersih, terutama pada bagian akar tanaman. Karena cukup banyak tanah yang melekat, akar dari herba sebaiknya direndam dahulu agar tanah yang melekat bisa terlepas secara sempurna, baru dilakukan pencucian. Kemudian ditiriskan agar airnya terbuang sebelum dikeringkan.
Jadi herba ini adalah jika yang dimanfaatkan tanam obat seluruh bagian tanaman. Ya, sekali lagi. Contohnya adalah ceplukan, babadotan, piurat, pegagan, meniran, rumput mutiara, ya, cakar ayam, ya, dan suruhan. Ya. Prosesnya adalah pengeringan. Ya, ini contoh gambar pengeringan. 8. Kulit batang. Hasil panen dari kulit batang saja seperti kayu manis, kina, secang, sedangkan grotowali dipanen keseluruhan batangnya. Pemanenan pada tanaman yang sudah cukup umur. Cara panen kulit batang, membersihkan kulit batang baru dipanen. Contoh pada kulit kayu manis, kulit kayu, dikerik kulit terluarnya dipotong-potong. Pemanenan musim penghujan. Untuk memudahkan pengelupasan kulit dari batang ketika dipanen. Kulit kayu manis secara otomatis akan menggulung. Untuk membersihkannya, kulit dalam harus direndam dan dicuci. Karena minyak asiri kayu manis sangat mudah larut dalam air, maka sebaiknya perendaman dilakukan tidak terlalu lama. Contoh ini adalah tanaman secang, ya, kulit kayu secang, ya, tanaman kayu manis, ya. Kemudian kina, kelor, turi merah, tanjung, ya. Baiklah anak-anak, demikian tadi sudah saya jelaskan teknik, ya, teknik budidaya tanaman obat mulai dari pengolahan tanah, kemudian pembibitan dengan cara generatif dan vegetatif, kemudian penanaman dan panen serta pasca panen. Untuk selanjutnya ada tugas observasi dan wawancara, ya. 1. Lakukan observasi di tempat budidaya tanaman obat, bisa di tempat KWT, kelompok wanita tani, atau lokasi tempat budidaya tanaman obat di dekat rumahmu. Minimal ada 3 jenis tanaman obat bisa kamu lakukan observasi. 2. Lakukan wawancara dengan petani tanaman obat dan tanyakan hal-hal berikut. Atau yang memiliki tanaman obat tersebut dilakukan wawancara. Apa jenis tanaman obat yang dibudidayakan? Apa sarana produksi bahan dan alat yang diperlukan? Bagaimana memilih benih atau bibit yang baik? Bagaimana tahapan budidaya yang dilakukan mulai pemilihan bibit sampai pasca panen? Apa kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan budidaya obat? Apa keunggulan tanaman obat yang dibudidayakan? 3. Saat melakukan observasi dan wawancara, hendaknya kamu bersikap ramah, bicara sopan, dan tetap pada protokol kesehatan. 4. Tulislah laporan hasil observasimu serta gambar untuk visualisasinya dan dokumen foto yang menunjukkan bahwa kalian sudah melakukan observasi. Silahkan kalian selfie di tempat observasi bersama dengan petani atau orang yang kalian ajak kalian wawancarai, ya. Kemudian hasil wawancara tadi dibuat laporan, lembar kerja siswa, nama siswa, kelas absen, tanaman obat yang dibudidayakan, nama petani siapa, lokasi di mana, RT RW desa, cara memilih bahan yang baik. Laporan observasi dan wawancara kamu tulis sampai bahannya apa, alatnya apa, tahapan budidaya, mulai dari pembibitan dan seterusnya sampai 9 kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan budidaya. Jadi yang kalian kumpulkan ini, ya, laporan observasi disertai foto selfie kalian pada saat wawancara. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video pembelajaran bab 4 pertemuan yang pertama, bab terakhir anak-anak. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat bertemu di pertemuan yang kedua pada bab 4 di minggu mendatang.
Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.